Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para mahasiswa yang pada kesempatan hari ini sedang melakukan penelitian bahasa, maka saya meminta kepada Anda semua, pertama untuk bisa menjaga kesehatan, dan yang kedua mohon bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas yang saya berikan. Ingat, kita sudah memasuki era literasi digital. Saya mau coba memadukan dunia tulis dan kemudian kita jadikan sebuah video. Harapannya bahwa Anda memiliki banyak pengalaman dalam dunia bahasa dan juga bisa meneliti dalam konteks penelitian-penelitian bahasa. Jangan lupa ikuti terus, kemudian kita tonton bersama-sama seperti apa penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa ini. Ayo, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky dan teman saya Rehan Dika Esa Putra yang ditemani Bapak Mulangkara. Baik, kami di sini akan mewawancarai tentang Keraton Kaibon. Bapak, untuk yang pertama, sejarah dari Keraton Kaibon itu seperti apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulangkara. Saya biasa dipanggil Pak Mul atau Kang Mul ya. Saya bertugas di BPCB Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, yang berkantor di Letnan Tidung. Oke, saya akan jelaskan, mencoba untuk mengeksplor Kaibon ya. Kaibon ini sebetulnya dari namanya sendiri, Kaibon itu berasal dari kaibuan. Artinya, jadi keraton ini dibangun khusus dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten. Nah, yang sudah tercatat, yang baru ditemukan datanya itu Ratu Aisyah. Jadi keraton ini diperuntukkan untuk kediaman Ibu Sultan Ratu Aisyah, itu yang baru ditemukan ya dalam catatan sejarah ini. Keraton ini terletak di Kelurahan Banten, di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Luasnya kurang sedikit sebetulnya 2 hektar ya, 19.800 sekian lah. Nah, ciri khas daripada Keraton Kaibon ini yaitu yang pertama, yaitu keraton ini dikelilingi oleh kanal atau sungai buatan sebagai media transportasi air dan pertahanan. Baik, Bapak. Untuk pendirinya sendiri didirikan oleh siapa, Pak? Nah, ini sampai hari ini dari beberapa sumber atau literasi sejarah belum ada yang bisa menjelaskan kapan keraton yang dibangun dan siapa pendirinya. Nah, bahkan Surasowan yang lebih tua, seperti kayak Benteng Sepelwik yang lebih tua, atau ini juga lebih tua, belum tentu juga ya. Nah, seperti Masjid Agung itu udah ketahuan siapa pendirinya, tahun berapa. Ini belum secara pasti belum ditemukan siapa yang membangun, arsiteknya siapa. Nah, Kaibon ini tidak tercatur dalam sejarah ketika masa Tirtayasa, belum diceritakan ada Kaibon misalnya. Tapi begitu Dendres 1808 menghancurkan atau menyerang Keraton Surasowan, nah baru bahwa Sultan Syafiuddin, sultan terakhir yang memerintah 1809 sampai 1813, menempati Keraton Kaibon yang sudah di sini sudah ada penghuninya atau yang tinggal di sini, yaitu Ratu Aisyah itu. Yang mana notabene Ratu Aisyah ini juga ibunda daripada Sultan Muhammad Syafiuddin. Jadi sultan ini baru berusia 5 tahun sebetulnya pada saat itu. Tapi karena Syafiuddin ini adalah pewaris tahta kesultanan, jadi dia dilantik jadi sultan. Walaupun yang mengendalikan kesultanan itu ibundanya ya, karena masih kecil. Dan tidak berlangsung lama, hanya 1813, karena kemudian Kesultanan Banten dihapus. Nah, namun kalau kita lihat dari arsitektur yang melekat pada seni bangunan yang ada di Keraton Kaibon ini, sebagai ini yang di depan kita atau di belakang saya ngejajar ke sana ada 5 buah pintu ya. Pintu gerbang ini namanya pintu gerbang Bentar. Bentar ini kalau kita lihat, ini perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Bali, bahkan lebih ke Hindu ini. Ininya motif anunya ya, gaya arsitekturnya.
Nah terus di tengah ada 2 pintu, dari pintu utama yang kedua ke tengah itu, di tengah-tengah persis karaton ini ada dua pintu namanya Paduraksa. Nah menurut sumber Paduraksa ini lebih ke bergaya arsitektur Bugis. Sama nanti ada masjid yang ini. Jadi keraton ini menghadap barat sebetulnya. Nah, terus di ujung setelah 2 pintu Paduraksa itu baru di situ dinyatakan itulah kediaman Ratu Asia dan Sultan Muhammad Syafruddin. Nah, kalau dari saya penjelasan tadi berarti di sini sudah ada beberapa unsur kebudayaan yang masuk dalam keraton ini, dan bahkan banyak yang menduga-duga ini bahwa ini lebih dahulu daripada Surosoan misalnya segala macam, karena ada ornamen Hindu yang melekat pada bangunan ini. Nah, tapi namanya kebudayaan itu kan memang tidak harus memang bahwa kalau bentuk bentar karena berkaitan dengan Hindu atau bisa dikatakan lebih tua, tidak semudah itu untuk menjasnya, karena harus diteliti dari struktur. Misalnya struktur ini sudah mengenal misalnya pasangan struktur batu bata dengan gamping misalnya dicampur dengan pasir atau kapur ya, itu juga berarti sudah abad 17 sini. Nah, kalau saya sih menyimpulkan ya, bukan suatu kepastian, bahwa keraton ini dibangun sekitar akhir abad ke-18 atau 1700 menjelang 1800, akhir abad ke-18 berarti ya. Nah itu Sebelum menjadi objek wisata seperti sekarang, Keraton Kayibon ini difungsikan sebagai apa? ya pada umumnya orang Banten ini kan ya mungkin nggak cuma orang Banten ya. Nah, jadi tempat-tempat peninggalan para kuruhun, para leluhur, apalagi notabene sultan yang memang tingkat kewaliannya sudah tidak diragukan lagi, jadi dianggap sesuatu hal yang tabu dan sangat dihormati. Jadi mereka tuh menganggapnya ini adalah tempat keramat dulu peninggalan sultan, dan berbagai macam asumsi legenda-legenda yang memang sebetulnya kalau saya telaah gitu jauh dari data sejarah sebetulnya. Ya macam-macam lah cerita-ceritanya seperti itu. Baik Pak, mungkin cukup sekian kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.